Jadi, tapi kalau kapal laut ada. Jadi Mimi tuh kadang-kadang kalau misalnya dadakan ada acara di sana, Mimi tuh kadang-kadang naik kapal laut. Naik kapal laut dari jam 9 start dari Maluku, nyampe di sana dari Ambon, nyampe di sana jam 4 subuh. Setengah 5 sampai jam 4 subuh. Tergantung ombak ya. Kalau ombaknya kenceng ya agak lama, kalau enggak ya lebih cepat. Jadi kita itu di Kabupaten Buru. Ini bukan ria ya, ini kan bukan ria, maksudnya mungkin apa saja yang sudah Mimi tadi yang selain yang abang sebut mungkin yang nyata yang berkontribusi untuk bukan ria ya Mimi. Oke, bukan ria ya, maksudnya Mbak yang nanya ya. Sebenarnya hal-hal kayak gini sebenarnya kita nggak perlu bahas ya. Kalau saya boleh cerita Mbak, kemarin waktu saya ke umroh ya, umroh yang saya doakan satu yang saya ingat, ya Allah mudahkan saya untuk banyak bermanfaat untuk orang di sana, itu doa yang saya ingat gitu. Nah di sana itu kalau kita mau bilang enggak terhitung juga ya saya. Jangan kita cerita lah, jangan kita cerita. Yang jelas segini, debut yang kita punya usaha ini sudah banyak menjadi berkah di sana. Termasuk juga kemarin kita umroh, kita bawa 7 dari sana. 7 dari sana. 7. Dan tahun ini juga 15. Ada 15, ada dari sana bagian juga dari sana. Umroh kita jadi umrohkan orang. nanti kalau kita cerita bisa dipolitisir. Nah Pak MDR sama Bu Bella sudah berbagi tapi menceritakan di publik. Itu selalu seperti itu. Jadi kan apa kita, aja yang kita ini kan tuh kita nggak mau cerita. dipolitisir. Tapi kalau lebih bagus teman-teman langsung aja ke Buru, cek aja. Tapi alhamdulillah ya, maksudnya dengan berita kayak gini Mimi tuh bersyukur juga. Jadi kan balance-nya selama ini kan Mimi diem ya. Ternyata banyak masyarakat yang malah speak up sekarang mereka maksudnya, malah lawan masyarakat. Jadi kayak terharu ya. Ada orang-orang yang kemarin hamil, dia tuh mau ke Ambon nggak bisa gitu karena nggak bisa lahir gitu di sana, rumah sakitnya kan sangat terbatas. Gara-gara kita bantu, bukan kita ini ya, dia bisa lahir. Yang sakit, anak yang sakit jantung, banyak Mbak yang speak up gitu ya. Jadi selama ini diam, ternyata masyarakat di sana itu malahan speak up gitu, pasang badan. Itu yang ini bersyukur ya. Tuh. Mi, kalau seandainya masih terus ada gejolak siap untuk mundur? Sebenarnya dari awal Mimi udah siap buat mundur. Kita juga udah laporkan keadaan Mimi seperti apa ke partai ya. Cuman mungkin ini ya diduga ya Mbak. Jadi memang ya ada yang menginginkan Mimi secepatnya untuk mundur gitu ya, gitu. Ingin ganti lah ingin mengganti posisi gitu. Mimi gitu. Cuma kan partai itu kan punya penilaian. Saya yang menyampaikan ke partai untuk bisa mengevaluasi keadaan Mimi kan seperti itu. Gitu. Jangan sampai kalau nanti publik menilai bahwa ya karena di sana kan ya dulu kita berbagi dibilang karena itu menjadi bupati, ya kan? Iya, oke lah, namanya politik ya. Mimi pun begitu, waktu berbagi kalau menjadi DPR. Sekarang setelah jadi DPR kita berbagi, oh bukan begitu, bukan dilihat dari berbaginya ataupun juga kontribusinya. Yang dilihat adalah absennya lagi sekarang. Gitu, absennya lagi. Masuk. Jadi kayaknya ini semua salah. serba salah ya. Jadi kami kembalikan itu semua kepada partai politik dan saya sebagai ketua partai yang harus menjaga disiplin di partai politik, saya melaporkan duluan kepada DPP keadaan istri saya seperti itu. Nah, tentunya ke DPP minta waktu dari kami untuk pasti partai sebesar kami itu tidak langsung semata-mata mendapat informasi dari saya langsung mengambil keputusan penting itu tidak. Dia cek, dia evaluasi semua, setelah itu nanti akan dia infokan kepada kami. Jadi sejauh ini responnya dari partai masih seperti apa? Iya, sampai hari ini partai masih memerintahkan Mimi untuk tetap bekerja. Karena bagi partai itu ada pertimbangan yang lain. Mimi punya kerja-kerja politik, selain kerja politik kan dia punya kerja sosial kan nyata ya dengan masyarakat. Dan di partai kami, Mimi lah yang boleh saya katakan lebih menonjol ke situ. Jadi mungkin partai ada punya pertimbangan-pertimbangan. Saya sebenarnya apa yang mau kita harapkan kalau untuk mau di situ ya. Mohon maaf, sudah kita tidak ambil apa-apa. Sudah apa yang kita punya sudah bagi ke sana. Mimi pun juga semestinya harus hidup di sini jauh lebih baik.
ya kan? Ngapain harus bolak-bolak balik ngurus di sana? Orang juga ngurus sana ngambil apa-apa kok. Ngapain harus bertahan sih? Tapi karena kita punya hati itu melayani, kita punya hati itu mau membantu masyarakat di sana, partai kan juga punya penilaian gitu. Sebagai pimpinan partai dia kan menilai bahwa anggota partai ini dia memiliki hati untuk melayani. Tidak serta-merta juga mungkin dia langsung menyetujui apa yang kita usulkan. Tapi bukan berarti juga bahwa kami mengharapkan untuk kami dipertahankan selama tidak. Ya apapun itu Apapun keputusannya, keputusan partai kita akan itu taat, kita menghormati. menghormati dan pasti kita laksanakan itu. Ya. Pasti kita Mimi, Abang laksanakan. mungkin kalau boleh tahu apa selama izin yang diberikan ajukan gitu ya, izinnya tuh seperti apa sih? Maksudnya keterangan izinnya kenapa tidak bisa hadir atau seperti apa sih? Ya, tadi kan Mimi udah jelaskan di awal banget itu 4-5 bulan kemarin izinnya menemani suami saya di MK kemarin. Kita memberikan surat secara resmi ke kantor DPRD. Terus udah gitu pada saat menemani suami juga ke Malaysia juga untuk periksa kesehatan juga saya kasih izin, semuanya resmi kok. Nah sekarang kan juga udah ada berita juga udah speak up juga ya, udah bicara dari wakil DPRD juga udah speak up kalau memang Mimi itu bukan hanya nggak masuk gitu, tapi memang ada surat izin resmi gitu. Berarti ini juga ada yang menunggangi dan Iya. udah tahu belum oknum yang Tahu menunggangi? lah, Tahu. tapi kita nggak perlu mau, Kita- kita sangat tahu. Kita nggak perlu bicara Nggak perlu seperti bicara. apa. Dan rakyat tahu itu kok. Rakyat tahu di sana. Kira-kira apa kepentingan dari itu masyarakat tahu. Jadi memang diduga ya memang ada yang ingin secepatnya menggantikan Mimi, tapi nggak masalah sih Mbak gitu, karena memang kita ya udah kita mentaati aja ya, taat kepada perintah partai, taat, Iya. taat apapun keputusannya. Gitu. Jadi Ya. gini, Mimi ini mulai aktif itu kan mulai 1 Oktober ya, mulai ya. Kita di sana 1 Oktober itu belum punya bupati. 1 Oktober itu posisi kita itu masih PJ bupati. Jadi bupatinya belum ada ya pada saat itu, karena saya ikut bertanding pada waktu itu untuk calon bupati di sana. Sehingga waktu dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu MK. Setelah itu kita ada urusan di MK itu juga posisi daerah dalam kondisi belum ada bupati definitif ya. Belum ada bupati definitif, ini kan Mei kemarin itu baru ada bupati definitif. Jadi kondisi daerah juga tidak hujan-hujan banget, tidak ada di situ. Dan bukan cuma Mimi yang pada saat itu juga izin, banyak juga karena Yeah. partai pada saat itu kan semua bertarung tuh. Jadi pada waktu di MK kan semua juga di sini. Cuma persoalannya kan sekarang ini kan yang ditanya itu Mimi terus, karena dia mungkin juga dia di salah satu artis ya. Jadi kalau beritanya ada apa-apa terus heboh satu dunia kan seperti itu. Sementara kalau umpamanya yang biasa-biasa saja yang di sana itu tidak pernah dipersoalkan. Apakah pihak ini yang menghembuskan terkait isu tersebut salah satu orang yang gagal kemarin nyalek atau gimana? Ya kita nggak Saya usah tidak bisa sebutkan identitas, tapi ya bisa saja ya kan, bisa saja, namanya memungkinkan untuk semua hal terjadi, bisa saja gitu. Tapi saya tidak bisa memastikan itu karena kita kan tidak punya bukti-bukti untuk memastikan. Tapi kalau kemungkinan bisa saja ya kan, dan namanya kemungkinan orang semua kan bisa, dari luar, dari dalam, internal, dari mana saja bisa, karena ini kan semua punya potensi untuk itu. Kalau sudah mengetahui orang tersebut, apa sih upaya dan langkahnya? Kalau untuk saya sebagai ketua partai, saya menjaga partai ini harus dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang, dan tidak boleh ada bergejolak. Jadi prinsipnya bahwa karena Mimi sebagai anggota partai, Mimi taat aja sama partai. Lalu nanti apa yang menjadi isu politik yang sekarang dibawa dalam bentuk demo adik-adik mahasiswa ini akan menjadi penilaian partai dan penilaian publik. Kalau partai menilai bahwa itu benar-benar sebuah kesalahan, maka Mimi harus taat kepada aturan partai. Siap untuk harus mundur ataupun juga di PAW. Ya. Itu. Nah, cuma di dalam partai kita itu tidak serta-merta kita langsung datang bahwa sudah mundur seperti itu. Kita datang ke setahun.
DPP, Pak keadaannya begini. Kalau DPP sudah merasa ini, kita langsung bikin surat. Berarti nanti abis ini bakalan stay lebih lama di sana atau masih tetap ya udah bolak-balik? Masih bolak-balik, tetap bolak-balik. Ini dulu kalau boleh tahu visi misinya apa sih awalnya, selain tadi abang bilang itu kan pertakaran abang ya, terus di sana tuh konsennya sebenarnya yang paling dibutuhin masyarakat sana tuh apa sih, dan impian ini awalnya tuh pengennya seperti apa di sana? Banyak Mbak, jadi kita berdua ini ya sebenarnya punya cita-cita yang besar gitu ya, makanya suami juga kita berunding. Suami kan kemarin maju ya sebagai kepala daerah, banyak mimpi-mimpi besar kita. Jadi kita itu di akhir usia kita ya Allah kan menitipkan alhamdulillah ya rezeki gitu. Jadi rezeki kita ini mau kita salurkan untuk orang-orang yang nggak mampu. Kayak kemarin ada masjid, kita bangun juga masjid di sana, kubah masjid juga kita juga bangun juga di sana. Banyak anak-anak yang kurang mampu, terus udah gitu rumah ibadah, orang sakit, banyak Mbak gitu, banyak banget di sana aja. Rumah sakit itu sangat tidak memadai banget fasilitasnya, kayak ruang ICU gitu, pokoknya sangat kurang lah gitu ya. Dari segi pendidikan juga, pokoknya ya kalau kesana itu pasti Mbak akan tahu sendiri. Nah, karena itu kampungnya suami, tempat lahirnya suami, kan alangkah baiknya kan kita sebagai putra daerah kan membantu ya gitu, apa udah yang bisa kita bantu, udah sukses di Jakarta, udah sukses di luar, kita balik ke sana gitu di akhir usia kita gitu ya, kita bisa membantu, bermanfaat buat mereka gitu. Berarti masa jabatannya tinggal 4 tahun? 4 tahun lagi. 4 tahun. Masih semangat dan membangun burun. Jadi gini, mau nanti Mimi jadi anggota Dewan atau enggak, atau misalnya tiba-tiba ada keputusan partai Mimi harus di PAW, misalnya harus diberhentikan, Mimi siap mundur. Mau kita jadi siapapun atau bukan jadi siapapun, kita tidak akan berhenti untuk berbuat buat masyarakat di sana. Karena itu sudah menjadi komitmen kita sama suami gitu. Karena apapun yang kita dapat di sini pasti kita akan bagikan ke sana. Karena itu udah menjadi komitmen. Mau nanti Mimi di PAW, mau Mimi berhenti, mau enggak, Mbak nanti bisa saksikan, Mimi selalu akan abadikan semua momen itu. Mimi akan selalu ke sana. Kalau Mbak tahu tuh kemarin Mimi waktu Idul Adha, Mimi sampai sama suami setiap tahunnya 25 ekor sapi. Tahun lalu berapa? Itu semuanya dari hasil keringat Mimi sendiri gitu. Karena memang kalau di sini orang mungkin ketika kita kasih sapi mungkin udah banyak yang sumbang nih, udah nggak terlalu gimana gitu ya. Tapi kalau di sana banyak masjid-masjid yang memang yang kecil-kecil tidak pernah nggak ada gitu. Jadi ketika kita berbagi di sana lebih berasa gitu loh, lebih berasa gitu, lebih tepat sasaran gitu. Makanya kenapa nih kok banyak banget sih di sana, kita di sini dong mau. Banyak juga yang minta di sini. Cuman di sini banyak orang di bisa sini bantu. banyak orang bisa bantu, tapi ketika di sana kita lebih tepat sasaran. Ya, makanya saya bilang tadi, kalau Mimi punya kemampuan untuk saya dorong dia maju ke DPR RI, punya kemampuan itu. Karena dia juga punya nama besar. Tapi kenapa kalian pilih yang kecil itu? Karena yang kecil itu jarang disentuh. Jarang disentuh, masyarakatnya perlu sentuhan, masyarakatnya perlu untuk kita hadir bersama mereka. Masyarakatnya itu butuh pertolongan kita gitu. Karena untuk apa ya kita mendapat satu jabatan gitu ya, terus itu tidak berguna, itu untuk apa gitu. Lalu kalau kita juga bekerja hidup, kita dapat rezeki, lalu rezeki juga itu hanya untuk kita sendiri, juga untuk apa? Gitu. Nah, jadi sebenarnya ya jujur aja ya, masalah yang jabatan-jabatan yang diribut-ribut bagi kami sangat tidak penting. Kami hanya pakai jabatan itu sebagai instrumen politik untuk membawa semua suara rakyat. Nah kayak kemarin, Mimi ikut reses, Mimi bawa suara rakyat untuk diajukan, untuk dapatkan hak rakyat lewat dia punya aspirasi. Waktu diajukan uang nggak ada. Uang nggak ada di daerah. Di daerah nggak ada uang. Lalu sekarang kalau dia nggak pulang, dia kerja. Terus nanti kita bisa berbagi apa untuk rakyat? Waktu kita ajukan ke bupati, kas daerah nggak punya uang, kita defisit. Saya bilang Mimi pulang jualan, nanti saya tanggung jawab.
cari uang, dapat duit, bawa ke sana, bagi rakyat. Saya bertanggung jawab dunia dan akhirat. Kalau saja gara-gara itu kamu mau PAW, terima dengan senang hati. Yang penting niat kita satu. Kalau negara daerah sudah tidak ada uang, kita sendiri pun juga cari uang untuk rakyat dan itu masih salah, tinggalkan itu. Kita kerja saja, lalu kita bagikan aja untuk rakyat tanpa harus lagi melalui jabatan politik. Tidak ada masalah. Mungkin ini boleh ditekankan, maksudnya dari live ini lebih gede ya, biar masyarakat lebih tahu lebih gede dari penghasilan ini sebagai anggota DPRD di sana. Ya itu ini nggak usah inilah ya itu jelas lebih tapi lebihnya berapa nggak usah disampaikan, jelas lebih dan kita bisa berbagi ke sana, kita aja. Kapok nggak nih untuk tadi belum yang paling kita udah lah, nanti kalau masa jabatan habis jadi entrepreneur sejati lagi aja. Mbak, sebenarnya saya juga maju jujur aja ya, bukan kemauan saya juga gitu loh. Bapak juga maju kemarin, maju bupati juga bukan kemauan kita. Ada hati ini dorong aja ke sana. Kalau mau dipikir mau ngapain juga sih ke sana ya, gitu. Enggak bukan kemauan Mimi. Jadi kita berdua ini maju, Bapak kemarin bercita-cita jadi kepala daerah. Ya hati ini ya, mungkin Allah gerakin hati kita untuk kita bisa di sana gitu. Kalau dibilang kapok ya enggak lah, udah biasa juga ya. Yang penting hati kita bersih, hati kita niat kita dari awal, nawaitunya awal apa, ya udah itu aja gitu. Tapi sebetulnya susah nggak sih ngebangun di sana, Mi? Mungkin Ada tadi kan keterbatasan anggaran segala Iya, macam, benar. susah. Sulit. Kita itu di sana itu defisit setiap tahun. Ya. Lalu kan sekarang ini kan juga memang ada bukan masalah apa-apa. Dari pusat kan ada pemotongan anggaran juga. Efisiensi. Efisiensi kan. Sudah susah tambah efisiensi kan lebih susah. Lah kalau sekarang sudah seperti itu, lalu sebagai anggota DPR tidak cerdas untuk mempergunakan segala kemampuan yang kita miliki untuk bisa berbagi dengan rakyat, kita pakai apa? Terus kita merasa mau absen aja begitu, duduk pulang, datang absen, pulang. Nggak boleh seperti itu. Kita harus menjadi anggota DPR yang mandiri untuk bisa membiayai biaya politik, terutama bisa mengurus rakyat, itu jauh lebih penting bagi saya. Itu substansinya kan di situ. Bukan kita ikut simbol-simbolnya. Yang sekarang yang kita ribut sama dari mahasiswa ini kan simbolnya sebenarnya. Tapi hakikatnya, substansinya adalah bagaimana kita hadir di rakyat itu. Sebagai ketua partai itu saya selalu menekankan itu ke anggota DPR. Jangan lihat itu, lihat substansinya. Anda harus bisa hadir di hati rakyat, bukan hadir di kantor. Kantor itu penting, itu simbol untuk kamu hadir, tapi bukan itu utamanya. Di rakyat itu lebih penting. Terakhir doa dan harapannya Ingat mungkin dulu ke waktu saya ke sana, Belum pernah ya? hampir 2 kali kan saya ke sana. Iya. Abang pernah berkomunikasi dengan masyarakat, Ya. mahasiswa. Ada nggak sih Bang cara itu dilakukan di sana lagi ketika ini bergejolak? Jadi di sana itu mahasiswa kan banyak, tidak Iya. semua mahasiswa yang kayak begini. Ini hanya sebagian Sebagian. aja ya. Ya saya nggak usah cerita namanya, adik-adik mereka masih remaja ya. Kalau dikasih pandangan-pandangan yang mereka belum bisa memecahkan secara jelas, ya kita zaman muda-muda juga begitulah. Gitu. Jadi kita nggak usah salahkan mereka. Nanti satu waktu mereka umurnya sudah cukup, sudah dewasa, pasti mereka akan berpikir lebih cerdas lah. Itu nggak apa-apa. Ini cobaan lah untuk Bagian kami dari hidup berdua. juga sih sebenarnya. Cobaan untuk kami berdua menjalani ini nggak apa-apa. Saya selalu punya bilang sama Mimi gini, kita itu Allah mengajari kita itu dari sahabat-sahabatnya, dari sahabat-sahabat kita, tapi menyempurnakan itu dari musuh-musuh kita. Gitu. Jadi sudahlah. Hal baik ini tidak selalu itu kita jalani dengan apa ya? Dengan mulus, dengan happy, dengan bahagia, tidak juga. Selalu hal baik itu sulit loh. Saya kasih tahu sama teman-teman, mengerjakan baik itu sulit. Mengerjakan jahat itu lebih gampang. Menaruh niat baik untuk kita tekuni mengerjakannya dengan tulus itu tantangannya luar biasa. Tantangannya luar biasa. Jadi sudahlah, itu tidak perlu kita pikirkan. Hanya kami ini hanya mau menjelaskan karena serangannya itu kan banyak dan teman-teman wartawan datang. Kita pikir kumpul aja biar tahu Takutnya semuanya. nanti kan Mimi juga hari
besok gak bisa, kita ada mau ke Makassar juga, ada rakernas juga Iya. partai. Takutnya nanti makin melebar kemana-mana ya. Dari kemarin ini udah diam sebenarnya, udahlah gitu juga ya. Tapi ya udah ini makin melebar kemana-mana karena Mimi public figure. Ini Iya. juga banyak mungkin orang yang nggak paham juga serang-serang Mimi, ya udah kita ngomong. Di TikTok kita pun juga dia live masih ada Banyak yang ya. masuk. Ini hari Rabu masuk kerja dong. Iya. Kapan akan kesana lagi? Kenapa? Kesana lagi? Nanti pulang kita akan Nanti, ke sana. iya, insya Allah. Setelah nanti kan Kita ada mau umroh ada mau dulu. umroh dulu sama ada kebetulan ada kegiatan umroh. Debut juga sama ada beberapa orang kita ajak dari bawa. sana. Setiap tahun kan kita bawa. Nah, balik dari sana kita Kita ke sana. Ini terakhir doa dan harapan Mimi mungkin untuk permasalahan ke depannya. Oke. Seperti apa dan Doa- abang juga. Doa dan harapan dari Mimi ya. Ya Mimi sebenarnya berharap ya masalah-masalah kayak gini sebenarnya nggak perlu ada ya gitu. Menjadi introspeksi dulu juga buat Mimi pribadi gitu ya. Pokoknya semoga semuanya cepat kelar, gak ada lagi gejolak-gejolak seperti ini, internal partai juga bisa diselesaikan gitu ya. Ya maunya semuanya aman-aman aja, nyaman, masyarakat juga bisa terus kita bantu gitu sih. Kalau Iya. saya gimana? Dan juga dari saya teman-teman media juga agak rem-rem lah, terutama media-media lokal itu saya lihat Iya. malah banyak yang provokasi juga. Iya benar. Contoh, Mimi memberikan informasi di Instagram hari ini ada mau konferensi pers, dibikin judul di situ. Apa? Panik, Hah? panik. Bella Sophie panik jadi mau konferensi pers. Coba itu apa sih? Kalian sudah masyarakatnya sudah seperti ini. Saya baca di mana? Ada, dikirim sama wartawan juga. Masyarakatnya sudah seperti ini pemikirannya. Kalian malah dari media yang sudah pintar-pintar bikin judul-judul yang apa ya? Ini bukan media lokal nih, bikin judul-judul yang provokasi gitu lah. Iya benar. Panik apanya? Ini kan kita punya niat baik mau menyampaikan Maksudnya biar supaya supaya jadi ada satu. Meluruskan ada gitu. keseimbangan, Meluruskan. meluruskan. Kok panik sih? Judulnya panik gitu. Ini update satu pertanyaan. Oke. Dan mungkin kesehatan apa mungkin sekarang sudah clear. Alhamdulillah ya, maksudnya kesehatan Ya, suami kemarin- juga sudah baik. Ya, Ada dulu- salah ada salah ini, ada salah apa namanya tuh? Diagnosa. Salah diagnosa dari diagnosa. sini. Saya agak stres kemarin ada salah Dibilang diagnosa. ginjal bocor. Ginjal bocor. Saya terperiksa di Malaysia. Serem banget. Enggak seperti. Enggak seperti. Jadi Karena saya sampai agak serius ya, jadi kita harus bolak-balik Oh, tuh. jadi saya periksa sekali dites enggak, kedua kali dites lagi tidak, 6 bulan ketiga- iya, 6 bulan kemudian balik. dicoba enggak. Jadi itu Aman. sebenarnya salah diagnosa. Jadi Jadi apa? dia Mungkin panik diagnosanya apa? Diagnosanya. Diagnosanya, wah bapak udah panik banget, udah pucut Bukan, gitu. ya, jadi sebenarnya kalau kita itu makan berlebihan, Iya. itu kan keluar gitu dari kalau kencing kan air agak buang air berbusa kecil, ya, berbusa. berbusa. Jadi saya tes kenapa berbusa ya, air kencing kita kok kalau kencing berbusa, air seni kita berbusa. Rumah sakit sini bilang itu tanda ginjal bocor. Ginjal bocor. Jadi saya kalau dengar ginjal bocor kan seram kan. Saya ke Malaysia periksa gitu. Ada apa? Pak katanya di rumah sakit di sana di Jakarta ginjal bocor. Ginjal Kenapa? bocor. Karena kencing agak berbusa. Kamu kalau makan protein terlalu banyak pasti juga itu kan waktu buang air kecil pasti berbusa. Kan kita laki-laki kan begitu kan? Iya. Pasti Kayak itu gitu. berbusa kalau di toilet itu kan berbusa. Itu kita kalau terlalu banyak makan telur berbusa. Iya. Berbusa juga. Kalau di kalau sana banyak kan makan memang telur. lebih detail gitu ya, semua Ya tapi dicek. saya suruh periksa. Semua bang. Semua Cewek kencingnya jadi- diambil, terus Semua. diperiksa semua, dites, semua enggak normal. Rumah Berarti sakit aman ya? besarnya normal berarti ya. Pak? Rumah Besar apa? lah, tapi saya nggak usah sebut ya, jangan. Mau usah sebut Besar. nanti jadi politisir Iya, lagi. Politisir lagi. Tapi lumayan ini ya Mi. Iya, lumayan panik kan. Maksudnya Bapak juga udah bilang, maksudnya Bapak tuh kepikiran anak-anak masih kecil-kecil. Iya, di Terus ponis jauh itu, begitu Iya, kan. kalau saya- ginjal tuh kan udah kayak berat ya, Iya. harus cek, harus cuci darah apa. Bapak udah pokoknya udah panik deh gitu. Makanya kita harus cepet-cepet kesana. Tapi alhamdulillah sih enggak. Itu tahun lalu. Gitu. Jadi waktu periksa dokter pastikan 3 kali saya minta dites terus 3 kali, jangan sampai salah lagi kan. Nah kalau rumah sakit yang kita pergi kan sudah termasuk baik ya, di Kuala Lumpur itu kan Prince
Prince Hospital itu kan sudah bagus 3 kali enggak sudah nggak usah datang lagi. Ini 8 bulan kemudian. Nah ini bulan 8 ini tanggal 17 saya datang. Oh, mau cek. Cek lah. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya.